Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk diam, menatap langit yang senja, lalu bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya tujuan hidupku? Atau, sudah berapa lama kamu membiarkan hidupmu berjalan seperti arus sungai yang deras, tanpa tahu akan bermuara kemana? Mungkin kita terlalu sibuk mengejar rutinitas. Bangun pagi, bekerja, sibuk di media sosial, istirahat sebentar, lalu kembali ke siklus yang sama esok hari. Namun di balik semua itu, apakah kamu masih ingat alasan kenapa kamu hidup? Bayangkan sejenak seorang anak kecil yang bercita-cita jadi dokter. Ia menulis mimpinya besar-besar di dinding rumah. Namun seiring waktu, mimpi itu terkubur oleh kenyataan. Ia lupa pada tujuannya. Sama seperti kita yang dulu mungkin pernah punya semangat, tekad, dan arah hidup yang jelas. Tapi hari ini, kita mungkin bahkan lupa pernah bermimpi. Banyak orang hidup dalam keheningan batin. Mereka tersenyum, bercanda, bahkan tertawa di depan orang lain. Tapi ketika malam tiba, ketika hanya ada mereka dan keheningan, ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi tak tahu apa. Seolah hidup terus berjalan, tapi tak tahu untuk apa. Renungan tentang tujuan hidup bukanlah hal mewah. Ini bukan untuk orang-orang yang punya waktu luang. Justru inilah pondasi dari segala keputusan yang kita ambil. Tanpa tujuan, kita mudah goyah. Kita menjadi reaktif terhadap hidup, bukan aktif membentuknya. Dan yang lebih menyedihkan, kita bisa jadi sangat sibuk, tapi sebenarnya tidak berjalan kemana-mana. Kita sering mengira bahwa tujuan hidup itu harus sesuatu yang besar. Membangun perusahaan, jadi tokoh terkenal, atau mengubah dunia. Padahal, terkadang tujuan hidup itu sesederhana menjadi hamba yang taat, menjadi orang tua yang baik, atau menjadi manusia yang membawa manfaat. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana kalau kita bahkan tak pernah berhenti sejenak untuk merenung? Pertanyaannya sederhana, kapan terakhir kali kamu duduk sendiri, melepaskan semua distraksi, dan benar-benar bertanya, kenapa aku hidup? Jika kamu tak bisa mengingatnya, mungkin kamu sedang berjalan di jalan yang bukan milikmu. Mungkin kamu hanya mengikuti keramaian, tanpa tahu di mana letak panggilan jiwamu. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan autopilot, dan terlalu berharga untuk dijalani tanpa makna. Sebab di ujungnya, bukan seberapa banyak yang kamu miliki yang akan dihitung, tapi seberapa dalam kamu menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran dan tujuan. Mari kita mulai perjalanan ini. Dalam 5 segmen ke depan, kita akan menggali bersama bagaimana menemukan kembali tujuan hidup, mengenali tanda-tandanya, merumuskan ulang arah hidup, menyelami makna spiritualnya, dan akhirnya mengambil langkah nyata untuk hidup yang lebih terarah. Kesatu, tersesat dalam kesibukan, lupa pada arah. Kita hidup di zaman yang sibuk. Semua orang tampak berlari. Bangun pagi dengan buru-buru, bekerja seharian, lalu malamnya masih dikejar notifikasi yang tak pernah berhenti. Dalam pusaran itu, kapan kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, apa semua ini benar-benar penting? Untuk apa aku melakukannya? Pertanyaan itu sering terkubur dalam to-do list yang panjang, tenggat waktu, dan rutinitas tanpa jeda. Banyak dari kita menjalani hidup bukan karena ingin, tapi karena harus. Harus sekolah, harus kerja, harus menikah, harus punya rumah. Semua seperti sudah ada polanya. Tapi siapa yang menentukan pola itu? Apakah benar itu pilihan kita, atau kita hanya menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia? Ini bukan tentang menyalahkan sistem, tapi tentang kesadaran. Apakah kita hidup sesuai dengan jiwa kita, atau hanya sekadar menjalani?
Kita bisa terlihat sukses dari luar, punya karir bagus, gaji tinggi, sosial media yang estetik, tapi tetap merasa kosong di dalam. Seolah semua pencapaian itu tidak menjawab pertanyaan mendasar. Lalu setelah semua ini, apa? Banyak orang tak sadar bahwa mereka lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena tidak tahu untuk apa mereka bekerja. Mereka tidak lelah karena tanggung jawab, tapi karena hilangnya arah. Kadang kita takut untuk merenung karena takut menemukan bahwa hidup kita sudah terlalu jauh melenceng dari arah yang benar. Lebih mudah mengabaikan dan melanjutkan saja. Tapi luka batin itu tidak sembuh dengan sibuk. Justru diam dan merenunglah yang sering jadi pintu kesembuhan. Disitulah kita bisa jujur pada diri sendiri tanpa topeng, tanpa pencitraan. Kesibukan itu penting, ya, tapi arah lebih penting. Ibarat kapal, secanggih apapun mesinnya, kalau arahnya salah, ia tetap akan tersesat. Dan manusia pun begitu. Kita bisa sangat produktif, tapi kalau tidak tahu untuk apa kita hidup, kita hanya memutar dalam lingkaran. Letih, tapi tak sampai. Seringkali, kita tidak butuh motivasi tambahan untuk bergerak. Kita hanya butuh kejelasan, aku sedang berjalan kemana? Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh orang lain. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh jiwa kita sendiri. Tapi sayangnya kita terlalu sibuk untuk mendengarkan suara hati itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini bukan hanya petunjuk spiritual, tapi juga titik terang bahwa di tengah kesibukan dunia, kita tetap punya arah yang pasti, pengabdian. Dan semua peran dunia yang kita jalani, baik sebagai pekerja, orang tua, atau pemimpin, seharusnya mengarah ke sana. Mari berhenti sejenak dari hiruk-pikuk ini. Mari beri waktu bagi hati untuk bicara. Mungkin kita akan menemukan bahwa selama ini kita berjalan terlalu cepat, tapi ke arah yang salah. Dan kabar baiknya, belum terlambat untuk kembali. Kedua, suara hati yang lama. Kita diamkan. Pernahkah kamu merasa ada suara kecil di dalam diri yang mencoba bicara, tapi kamu terus mengabaikannya? Itu bukan sekadar bisikan, itu adalah suara hati. Suara dari kedalaman jiwa yang tahu arah sebenarnya yang kamu butuhkan. Sayangnya, kita lebih sering mendengar suara dunia, komentar orang, standar sukses sosial, dan tuntutan gaya hidup daripada mendengarkan suara batin sendiri. Padahal hati adalah anugerah luar biasa dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati. Tapi bagaimana mungkin hati bisa baik kalau terus disumpal dengan kebisingan dunia dan tidak pernah diajak bicara dalam keheningan? Kita terbiasa mengejar validasi eksternal, likes, followers, gaji, status. Tapi semakin tinggi kita naik ke atas tangga dunia, semakin hampa kita rasa kalau tujuan hidupnya tidak jelas. Sebab kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari luar. Ia tumbuh dari ketenangan hati yang tahu untuk apa ia hidup. Dan itu hanya bisa ditemukan ketika kita berani jujur pada diri sendiri. Seringkali suara hati itu menyuruh kita berhenti sejenak. Mungkin ia bilang, kamu lelah bukan karena sibuk, tapi karena kamu menjauh dari jalanmu. Tapi kita takut berhenti, takut merasa gagal, takut dianggap lemah. Padahal, keberanian sejati bukanlah terus berlari tanpa arah, tapi berani berhenti dan mengubah arah ketika sadar kita salah jalan. Dalam renungan yang jujur, kadang kita menemukan bahwa tujuan hidup kita selama ini bukan benar-benar milik kita.
kita hanya mewarisi mimpi orang lain, mengikuti jejak yang sudah digariskan, tanpa pernah bertanya, apa ini memang jalan yang Allah takdirkan untukku? Dan disitulah pentingnya kembali menyentuh suara hati yang fitrah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, dan fitrah itu selalu ingin kembali kepadanya. Maka tak heran jika ada kegelisahan dalam hati yang terus-menerus muncul, meskipun semua kebutuhan dunia tercukupi. Itu tanda bahwa jiwa kita sedang rindu akan makna dan arah yang sejati. Merenung bukan kelemahan. Itu adalah latihan keberanian. Dan mendengarkan hati bukan berarti menyerah, tapi justru permulaan dari hidup yang lebih utuh. Karena ketika kita jujur dengan hati, kita akan mulai tahu apa yang harus ditinggalkan dan apa yang layak diperjuangkan. Mungkin kamu pernah merasakan sunyi yang aneh, meski sedang dikelilingi banyak orang. Itu pertanda bahwa hati ingin didengar. Maka hari ini, duduklah sejenak. Matikan notifikasi, jauhkan distraksi, dan tanyakan pada hati, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Karena bisa jadi, dari situlah perjalananmu yang sesungguhnya dimulai. Ketiga, saat tujuan hidup kabur, kita mudah hilang arah. Hidup tanpa tujuan ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Bisa jadi anginnya kencang, ombaknya besar, dan kapal terus melaju, tapi tak ada pelabuhan yang dituju. Akhirnya, kita hanya berputar-putar di lautan, kelelahan, tanpa tahu di mana daratan. Begitulah yang terjadi pada jiwa yang kehilangan arah. Ia sibuk, bergerak, tapi tak pernah sampai. Banyak dari kita tidak benar-benar kehilangan waktu. Kita hanya kehilangannya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita menghabiskan waktu berharga untuk mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan misi jiwa. Kita berkata, aku tidak punya waktu untuk merenung. Padahal kenyataannya, kita hanya belum menganggap renungan itu penting. Padahal itulah titik balik kita menemukan kembali arah hidup. Tujuan hidup itu bukan sekadar target duniawi. Ia adalah titik cahaya yang membimbing kita saat semuanya gelap. Ia adalah tali yang menghubungkan kita dengan makna di balik segala penderitaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tanpa tujuan, kita bisa menyerah hanya karena hal kecil. Tapi dengan tujuan yang jelas, kita bisa bertahan bahkan dalam badai besar. Coba tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku hidup? Jika jawabannya hanya sebatas untuk diri sendiri, maka ketika lelah datang, kamu akan mudah menyerah. Tapi jika kamu hidup untuk Allah, untuk akhirat, untuk memberi manfaat pada sesama, maka setiap langkah akan punya nilai. Bahkan saat tak ada yang melihatmu, kamu tahu Allah menyaksikan setiap usaha yang kamu kerjakan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, celakalah orang yang hidup tanpa tahu untuk apa ia diciptakan. Kata-kata itu menggugah. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan sekadar untuk mengejar dunia. Dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Ia hanya alat, bukan makna. Tapi kita terlalu sibuk mempercantik kendaraan sampai lupa kemana seharusnya ia mengantar kita. Kita juga terlalu sering membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Padahal tujuan hidup setiap orang itu berbeda. Kita jadi ingin seperti si A, hidup seperti si B, lupa bahwa Allah menciptakan kita dengan jalan masing-masing. Dan saat kita kehilangan tujuan pribadi, kita mulai hidup untuk pencapaian orang lain. Dan itu sangat melelahkan. Kalau kamu merasa hidupmu sekarang membingungkan, mungkin bukan karena hidupnya yang salah, tapi karena tujuannya belum jelas. Tujuan hidup itu seperti cahaya mercusuar. Ia tidak menghilangkan gelap, tapi memberitahu arah. Ia tidak menyelesaikan semua masalah, tapi membuat kita tetap berjalan dengan yakin meski dalam ketidakpastian.
Hari ini, mari kita berhenti sejenak dan mulai menyusun kembali arah itu. Apa nilai yang paling kamu yakini? Untuk apa kamu ingin dikenang? Jika hari ini adalah harimu yang terakhir, apakah kamu sudah berjalan ke arah yang benar? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kita dari hidup yang autopilot. Keempat, tujuan hidup yang terhubung dengan akhirat. Banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup cukup ditentukan oleh ambisi dunia, karier, prestasi, nama besar. Tapi bagi seorang mukmin, tujuan hidup tidak bisa dilepaskan dari satu kebenaran agung, bahwa hidup ini hanya sementara dan ada kehidupan setelahnya. Maka, hidup yang benar bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang kita persiapkan untuk pulang. Allah telah memberikan petunjuk arah hidup dalam firman-Nya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Inilah titik pangkal segala tujuan. Bukan berarti kita harus tinggalkan dunia, bukan. Justru, dunia adalah ladang amal. Yang salah adalah saat dunia dijadikan tujuan, bukan sarana. Tujuan hidup yang lurus selalu memiliki muara pada Allah. Ketika kita menjadikan ridha-Nya sebagai arah, maka setiap langkah, baik bekerja, menikah, belajar, mengasuh anak, berdagang, akan punya nilai ibadah. Ini bukan tentang mengganti aktivitas, tapi mengganti niat. Niat inilah yang menghidupkan kembali ruh dari setiap peran duniawi yang kita jalani. Banyak yang tersesat bukan karena tak tahu arah, tapi karena kehilangan koneksi dengan akhirat. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah ujian, bukan tempat istirahat. Maka ketika ujian datang, mereka merasa tidak adil. Padahal, ujian adalah bagian dari proses menuju kampung abadi. Bila tujuan hidup kita akhirat, maka setiap kesulitan adalah langkah mendekat. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi hidup. Mereka bukan orang-orang yang miskin semangat. Justru mereka gigih bekerja, berdagang, berperang, menuntut ilmu. Tapi semuanya terarah. Hati mereka tidak tertambat pada dunia. Harta mereka besar, tapi tidak bersarang dalam dada. Karena arah mereka itu jelas, yaitu akhirat. Ketika tujuan kita terhubung dengan Allah, hidup menjadi ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena hati menjadi lapang. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan manusia, tapi untuk mendapatkan ridha-Nya. Dan ketika hidup kita berpijak pada keikhlasan, maka dunia tidak lagi menguasai kita, kitalah yang mengendalikannya. Imam Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang mengenal tujuannya, maka ringanlah semua perjalanannya. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung kunci. Selama kita tahu bahwa tujuan kita adalah kembali kepada Allah dengan membawa bekal terbaik, maka setiap hari akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki. Setiap momen menjadi peluang mendekat. Maka jangan biarkan hidup kita dihabiskan hanya untuk mengejar yang akan ditinggal. Dunia ini bukan rumah, ia hanya persinggahan. Tujuan sejati kita adalah pulang kepada Allah dengan hati yang tenang, amal yang cukup, dan niat yang lurus. Di sanalah hidup yang sebenarnya dimulai. Kelima, mengambil langkah nyata menuju hidup yang terarah. Setelah semua renungan dan kesadaran, pertanyaan berikutnya adalah, lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Menemukan tujuan hidup bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Kita tidak bisa terus-menerus merenung tanpa melangkah, karena niat tanpa tindakan hanya akan menjadi angan, dan angan yang terus ditunda akan menjadi penyesalan. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah menata kembali niat. Setiap hari, setiap aktivitas, sekecil apapun, perlu dikembalikan niatnya.
Aku lakukan ini karena Allah. Niat ini seperti kunci yang mengubah rutinitas menjadi ibadah, kerja menjadi pahala, dan kehidupan biasa menjadi perjalanan spiritual. Hati yang terarah akan memandu tubuh untuk melangkah ke arah yang benar. Kedua, kita perlu mulai menyusun prioritas. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mengantarkan kita ke tujuan. Kurangi scroll yang sia-sia, batasi pertemanan yang hanya membawa lalai, dan perbanyak waktu berkualitas bersama Al-Quran, orang tua, ilmu, serta amal-amal sunnah. Kualitas hidup bukan diukur dari seberapa sibuk, tapi seberapa berarti. Ketiga, carilah lingkungan yang mendukung. Teman-teman yang salih, komunitas yang mengingatkan, majelis-majelis ilmu, semua itu adalah bahan bakar untuk menjaga arah tetap lurus. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Bahkan para nabi pun dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang setia dalam kebenaran. Keempat, buatlah jurnal perjalanan jiwa. Catat setiap refleksi, setiap ayat yang menggugah, setiap momen yang membuatmu merasa dekat dengan Allah. Proses menemukan dan menjaga tujuan hidup adalah proses yang berulang. Ada kalanya kita lelah dan goyah. Tapi dengan catatan itu kita bisa kembali mengingat, dulu aku pernah tahu arah dan aku akan kembali ke sana. Kelima, jangan takut gagal. Jangan takut tersesat sesekali. Allah tidak menilai seberapa sempurna langkah kita, tapi seberapa tulus kita terus kembali. Bahkan ketika jatuh, orang yang punya tujuan tetap punya alasan untuk bangkit. Karena ia tahu jalan pulang mungkin panjang, tapi ia tidak sendiri. Allah selalu menunggu di ujung perjalanan. Dan yang terakhir, teruslah berdoa. Mohon pada Allah agar ditunjukkan jalan hidup yang terbaik. Doa Nabi Ibrahim ini bisa kita panjatkan setiap hari. Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 99. Karena hanya dengan cahayanya, hidup kita akan benar-benar menemukan terang. Ingatlah, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tahu kemana ia pergi. Maka hari ini, buatlah keputusan besar dalam hidupmu untuk hidup dengan sadar, dengan tujuan, dan dengan arah yang jelas menuju ridha Allah. Karena hanya dengan itulah hidupmu benar-benar bermakna. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi memuaskan ekspektasi dunia. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan sebelum hari itu datang, kita diberi waktu, kesempatan emas untuk menentukan, aku mau hidup seperti apa, dan untuk siapa aku hidup. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk untuk berhenti sejenak. Tapi hari ini Allah sedang mengingatkanmu lewat video ini, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada pencapaian dunia. Ada sesuatu yang lebih agung daripada popularitas, kenyamanan, dan kesuksesan semu, yaitu kedekatan dengan Allah, makna hidup, dan tujuan yang lurus. Inilah saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali aku merenung tentang tujuan hidupku? Kalau jawabannya sudah lama sekali, maka jangan tunggu lebih lama. Berikan waktumu malam ini. Duduklah dalam diam, tanpa distraksi. Dengarkan suara hatimu. Dan lebih dari itu, dengarkan panggilan dari Tuhanmu. Jangan tunggu hidup menjadi rumit, baru mencari makna. Jangan tunggu kehilangan dulu baru mencari arah. Hari ini cukup. Hari ini bisa menjadi titik balik. Karena tujuan hidup bukan ditemukan di luar sana. Ia sudah ada dalam dirimu, tertanam oleh Allah sejak kamu diciptakan. Kamu hanya perlu menggali lagi dengan jujur, dengan berani, dan dengan iman.
Dan bila kamu merasa belum tahu harus mulai dari mana, maka mulailah dari doa. Minta petunjuk padanya, minta kekuatan untuk melangkah, dan minta hati yang selalu ingat kepadanya. Karena siapa yang hidup bersama Allah tidak akan pernah kehilangan arah. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Kembali larut dalam hiruk-pikuk dunia, atau menepi sebentar untuk menemukan alasan mengapa kamu dilahirkan. Dan jika kamu memilih yang kedua, insya Allah, kamu sedang melangkah menuju hidup yang sejati. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan pada mereka yang mungkin juga sedang kehilangan arah. Klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Apa tujuan hidup yang sedang kamu perjuangkan hari ini? Siapa tahu tulisanmu bisa menjadi inspirasi bagi saudara lain yang sedang mencari makna. Terima kasih telah membersamai video ini hingga akhir. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.